Wow, kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang unik dulurku ya. Wah, ini dulurku. Ini unik dulurku ya. Nilspen ruas pendek belalai gajah dulurku. Nah, untuk tahap yang selanjutnya kita menemukan belalai gajah dulurku ya. Ini kita menemukan belalai gajah. Wah, ini sangat oke dulurku ya. Nah, ini sangat oke sekali nih. Ini belalai gajah dari bambu apus dulurku ya. Wah, jos ini. Tapi sayang kaki saya masih dalam keadaan kurang sehat dulurku ya. Untuk sementara kita biarkan dulu, kapan-kapan kalau masih ada rezeki, kalau masih ada sesuatu hal yang kita mengeksekusi, kita eksekusi dulurku ya. Ya, untuk sementara kita tinggalkan dulu. Yang penting kita sudah melihat di situ ada belalai gajah dulurku ya. Ini. Oke, ini belalai gajah yang sangat indah dulurku ya. Dari bambu apus. Coba kita pindah ke sisi yang lain untuk pencarian bambu unik dulurku ya. Nah, ini kita menemukan bambu unik, bisa disebut patah pinggang dulurku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada seluruh pendukung, kepada seluruh subscriber, teman-teman youtuber, dan kepada seluruh penonton dan pemirsa dimanapun anda semua berada dulurku ya. Untuk kali ini kita akan melakukan pembolangan pencarian bambu unik yang berada di sekitaran tepian pesawahan yang berada di Desa Bagurjo dulurku ya. Untuk selanjutnya kami akan melakukan pembolangan, ikuti kami dan ikuti keseruan kami dalam rangka pencarian bambu unik di tepian pesawahan dulurku. Monggo ikuti kami dan selamat menyaksikan. Ini kita sekarang menelusuri jalan setapak dulurku ya. Ini kalau kita bisa lihat di sekitar kita ada tanaman jeruk yang masih kecil dulurku ya. Ini menandakan kita berada di areal pesawahan dulurku ya. Kita akan mengikuti jalan setapak ini untuk menuju ke rumpun bambu yang kayaknya banyak sekali terdapat bambu unik kayaknya. Kita buktikan apakah kita akan menemukan bambu unik di rumpun bambu yang berada di tepian sawah ini dulurku ya. Ini kalau bisa dilihat ini perkebunan pohon sengon dulurku ya. Ini sengon yang berada di tepian jalan setapak yang kita lalui dulurku ya. Oke, kita ikuti jalan untuk menuju ke area rumpun bambu yang kita tuju dulurku ya. Sedikit demi sedikit kita melangkah untuk menuju ke rumpun bambu dulurku ya. Ya ini tepian sawah dulurku ya. Kalau bisa dilihat di situ di sawah tertanam padi yang masih belum berbuah dulurku ya, masih dalam rangka proses untuk pembungaan dulurku ya. Nah, ini kita temukan tanaman jagung yang mungkin udah jantan dulurku, sudah siap untuk dibakar dulurku ya. Kalau suka jagung bakar dulurku ya, yuk kita akan menelusuri jalan setapak. Wah, ini satu demi satu, langkah demi langkah kita menuju ke rumpun bambu yang kita tuju dulurku. Nah, ini kita juga menemukan tanaman singkong dulurku ya. Ini singkong yang masih dalam keadaan baru saja ditanam dulurku ya. Ini belum buah, baru ada akarnya dulurku ya, karena masih baru saja tumbuh dulurku. Nah, ini suasana kehidupan di pedesaan dulurku ya, sangat asri sekali dulurku ya. Udara masih segar tanpa ada polusi daripada
kotoran atau sesuatu hal yang mengurangi kesegaran daripada kesegaran udara dulurku ya. Ya, ini kita harus serba hati-hati, walaupun ini di jalan setapak. Ini kayaknya rimbun sekali. Wah, ini rumput gajah dulurku ya. Ini supet gajah yang dipersiapkan untuk para petani untuk pakan ternaknya dulurku ya. Kalau bisa dilihat di situ ada tanaman tanaman jati dulurku. Ini umurnya mungkin sudah 15 tahun. Kalau jati lama dulurku ya, kalau pohon jati lama, untuk memanen kayunya lama dulurku ya. Kita langsung melangkah ke rumpun bambu yang kita tuju dulurku ya. Oke. Wah, ini suasana sangat sejuk sekali dan sekali dulurku, sangat hijau sekali dulurku ya. Ini persiapan untuk pakan ternak dulurku ya. Oke, kita jalan untuk menuju ke lokasi pembolangan, yaitu rumpun bambu. Kayaknya kalau kita bisa dilihat daripada daunnya, kayaknya bambu yang ada adalah bambu apus dulurku ya. Ini kita akan membolang di rumpun bambu apus dulurku. Oke. Wah, ini kayaknya baru saja ada penebangan kayu dulurku ya. Ini ada penebangan kayu kayaknya dulurku. Ini kayaknya. Wah, ini rumpun bambunya sangat lebat sekali dulurku. Wah, apakah kita akan menemukan bambu unik di sini dulurku? Ikuti keseruan kami dulurku dalam rangka pembolangan pencarian bambu unik dulurku. Kita akan masuk lewat mana dulurku ya? Kayaknya kok jalannya sangat rapat sekali. Coba kita akan menerobos lewat sini dulurku. Baik. Ini kita sudah tertutup jalannya sudah tertutup dengan rumput bambu dulurku ya. Ini kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang unik dari carang. Ini dulurku, ini tahap pertama kita sudah menemukan carang Songgobono. Ini carang Songgobono dulurku ya, yang berada di ujung daripada bambu apus dulurku ya. Ini carang Songgobono. Oke, tahap pertama kita sudah menemukan carang Songgobono. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke rimbunan dulurku ya. Satu demi satu rumpun bambu kita teliti, apakah kita akan menemukan sesuatu hal yang unik di sini dulurku ya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ini kayaknya baru saja terjadi penebangan ini. Ini kayaknya yang kita bolang bambu apus dulurku ini. Iya, benar-benar rumpun bambu apus dulurku. Ya, kita akan masuk. Wah, ini kita sudah disambut hewan garang ganti ini. Nih, tersembunyi di balik daun dulurku ya. Ini garang ganti. Oke, kita akan melewati sini dulurku biar tidak merusak rumah garang ganti dulurku ya. Oke. Nah, ini kita sudah nyampe ke rumpun bambu yang kita tuju, bambu apus dulurku ya. Kita teliti satu demi satu. Apakah kita akan menemukan sesuatu hal yang spektakuler dan unik di sini dulurku? Ikuti keseruan kami dalam pembolangan pencarian bambu unik. Tetap semangat, tetap eksis di dalam kita mengaruh kehidupan dulurku ya. Oke, kayaknya kita belum menemukan sesuatu hal yang unik dulurku ya. Masih tahap pencarian. Ikuti keseruan daripada pembolangan bambu unik. Ini bambu apus dulurku. Wah, ini kayaknya ada yang unik. Ini mungkin untuk bonsai oke ini ya. Mungkin kalau dibuat bonsai ini oke dulurku ya. Oke, kita cari yang lain. Kita cari yang lain dulurku. Satu demi satu rumpun bambu kita teliti dulurku ya.
ternyata di sini banyak sekali nyamuk dulurku. Oke, kita coba akan pindah ke rumput bambu sebelah sana dulurku ya. Akan ke sana dulurku. Oke, kita akan ke sana. Nah, ini kita sudah mendekati rumpun bambu dulurku yang kita tuju. Ini kita akan meneliti satu demi satu. Coba kita lihat yang bagian sini, rumpun bambunya yang kecil ini dulurku ya. Ini kayaknya baru saja terjadi pemanenan bambu apus nih, baru saja dipotong nih sama yang punya rumpun bambu dulurku kayaknya. Oh, kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang unik dulurku ya. Wah, ini dulurku. Ini unik dulurku ya. Ini respen ruas pendek belalai gajah dulurku. Nah, untuk tahap yang selanjutnya kita menemukan belalai gajah dulurku ya. Ini kita menemukan belalai gajah. Wah, ini sangat oke dulurku ya. Nah, ini sangat oke sekali nih. Ini belalai gajah dari bambu apus dulurku ya. Wah, ini jos ini. Tapi sayang kaki saya masih dalam keadaan kurang sehat dulurku ya. Untuk sementara kita biarkan dulu, kapan-kapan kalau masih ada rezeki, kalau masih ada sesuatu hal yang kita mengeksekusi, kita eksekusi dulurku ya. Ya, untuk sementara kita tinggalkan dulu. Yang penting kita sudah melihat di situ ada belalai gajah dulurku ya. Ini. Oke, ini belalai gajah yang sangat indah dulurku ya. Dari bambu apus. Coba kita pindah ke sisi yang lain untuk pencarian bambu unik dulurku ya. Ini kita menemukan bambu unik, bisa disebut patah pinggang dulurku ya. Ini bisa disebut patah pinggang. Di atas patah pinggang di situ ada rospen ruas pendek, tolak ruas dulurku ya. Kayaknya atasnya lagi kita melihat tolak ruas juga dulurku ya. Wah, ini tolak ruas. Filosofi daripada bambu unik tolak ruas, supaya kita dijauhkan daripada balak dan bilahi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulurku ya, supaya kita selalu dijaga daripada sesuatu hal yang tidak menyenangkan dulurku ya. Oke, nah, kita cari yang lain lagi dulurku. Kita kelilingi rumpun bambu yang berada di lokasi sini dulurku ya. Oke, satu demi satu rumpun bambu kita teliti. Tahapan pertama kita menemukan carang Songgobono, dan dilanjutkan kita menemukan belalai gajah yang oke dulurku, yang indah dulurku. Tetap semangat dalam pembolangan pencarian bambu unik dulurku. Untuk kepada teman-temanku ya yang baru saja menemukan channel Nur Muhammad ini, jangan lupa bantuannya untuk selalu eksis dalam rangka mendorong atau memberikan semangat dengan mensubscribe, like dan komennya dulurku, supaya kita selalu eksis di dalam semangat untuk pembolangan bambu unik dulurku. Oke, ini kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang unik dulurku. Ini kalau bisa dilihat, ini kayaknya bambu buta dulurku ya. Ini bambu buta dulurku. Nah, ini kayaknya bambu buta, termasuk kategori bambu unik dulurku ya. Itu ke atas itu bambu buta dulurku dari bambu apus. Oke, coba kita cari yang lain lagi. Kayaknya kita sudah menemukan bambu buta dari bambu apus dulurku. Ini satu demi satu rumpun bambu kita teliti. Ini kayaknya rumpun bambunya begitu rapat dulurku ya. Ini ke atas juga rapat dulurku. Nah, ini kita juga menemukan patah pinggang dulurku ya. Ini bambu unik patah pinggang. Filosofi daripada bambu patah pinggang adalah sesulit apapun kita berada di dalam sesuatu hal keadaan, kita harus bisa untuk berusaha bangkit dari, walaupun kita harus
berdesak-desakan dengan sesuatu hal yang menghimpit dulurku ya. Yang jelas kita harus semangat dan tidak patah semangat atau putus asa dulu, tetap eksis di dalam suatu usaha dulu ya. Wah, ini kayaknya kita menemukan bambu badar ini kayaknya dulu ya. Ini sebenarnya mungkin bisa disebut bambu badar, ini kayaknya patah. Nah, wah ini termasuk bambu yang bertuah dulu ya. Ini sebenarnya bambu badar tumpang sari dulu ya. Ini bisa disebut bambu badar tumpang sari. Walaupun ini patah secara alami. Pada dasarnya tadi ini kunculupnya yang ini dulu ya. Ini bisa disebut pancoran emas tumpang sari, bisa disebut bambu badar tumpang sari, tergantung edukasi masing-masing dulu ya. Yang jelas daripada bambu tumpang sari adalah simbol kemakmuran, dan bambu badar juga simbol daripada keselamatan, dan pancoran emas simbol daripada kelancaran rezeki dulu ya. Oke, ini oke nih, unik ini sayang masih muda dulu ya. Ini caranya masih muda. Ini bisa disebut tumpang sari. Ini dengan ini ruas pendek di sini, ini menumpang, namanya tumpang sari. Ini bisa disebut pancoran emas tumpang sari atau bambu badar tumpang sari dulurku. Tinggal edukasi masing-masing. Oke, kita cuma untuk mencari ini dulu ya, tidak mengeksekusi karena kondisi keadaan sakit dalam kaki ini masih terasa nyeri dulu ya. Oke, kayaknya dari rumput bambu yang sebelah sini sudah kita kelilingi dulu. Kita menemukan belalai gajah, bambu ini belalai gajah, juga bambu badar tumpang sari atau pancoran emas tumpang sari dulu ya. Untuk selanjutnya kita pindah ke rumpun bambu selanjutnya dulu ya. Oke, kita akan jalan dulu ya. Ya, dari sana, dari rumpun bambu sebelah situ kita pindah ke rumpun bambu sebelah sana dulu ya. Ini kayaknya para petani menanam cabai ini dulu ya. Ini kebun yang sudah lama tidak tertanami, ini baru saja dibersihkan untuk ditanami cabai dulu ya. Ini lombok dulu. Sangat oke sekali ini. Ini mungkin kalau panen dalam keadaan mahal karena musim penghujan dulu ya. Oke, kita lanjutkan pembulangan ke rumput bambu yang sebelah sana dulu. Kita akan jalan ke sana dulu. Kita akan melewati daripada pohon yang besar ini. Oke, kita lihat yang di atas, apakah kita akan menemukan sesuatu yang unik dulu ya. Oke, jangan lupa dukungannya dulu ya, subscribe, like, dan komennya dulu. Kita berjuang untuk supaya kita jaya dan sukses di dalam melakukan pembolangan pelestarian budaya Nusantara atau bambu unik Nusantara dulu ya. Oke, nah ini kayaknya kita belum menemukan sesuatu hal yang unik di rumput bambu yang baru saja kita temukan ini dulu ya. Kayaknya kita berada di tepian sungai ini sungai dulu ya. Wah, ini tepian sungai dulu. Nah, ini tepian sungai sebagai perbatasan dulu ya. Kalau yang sebelah sini desa Mbakurijo dulu ya. Ini rumpun bambu ini berada di desa Mbakurijo dulu ya. Tapi kalau yang sebelah sana itu desa Mlokorejo dulu ya. Desa yang berada di timurnya Mbakurijo dulu ya. Nah, ini bedanya. Ini kali yang mungkin sebagai perbatasan dulu ya. Oke, tetap eksis di dalam kita membolang bambu unik. Kita akan mencari bambu unik di rumpun bambu yang sebelah sini dulu ya. Oke,
Ini kayaknya di dalam kita menemukan sesuatu hal yang bengkong ini. Wah, ini kayaknya kita menemukan ruas pendek yang ada di tengah-tengah dulu ya. Ini. Nah, ini ruas pendek yang ada di tengah-tengah dulu tuh. Ya juga sudah termasuk bambu unik dulu ya. Tapi mudah sekali kita temukan ya. Nah, ini juga ruas pendek dari bambu apus dulu juga unik, tapi kita sudah mempunyai dulu ya. Mudah sekali bambu sejenis itu. Nah, ketika kita membulang kita temukan dulu ya. Kita cari sesuatu hal yang spektakuler. Oke, satu demi satu rumpun bambu kita teliti. Wah, ini kita menemukan bambu mungkin bisa disebut patah pinggang atau apa dulu ya. Ini bengkong ini dulu, dalam keadaan bengkok dulu, masih muda dulu. Nah, ini perjuangan daripada sebuah bambu yang ingin berkumpul dengan temannya dan ingin saling menguatkan satu sama yang lain dulu ya. Itu motivasi buat kita sebagai manusia. Kita walaupun dalam keadaan yang terkucilkan, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus berusaha kumpul dengan yang lain untuk memperkuat satu sama yang lain, sebagai sesuatu hal yang akan menyukseskan kita dulu ya. Kayaknya di atas kita menemukan sesuatu hal yang unik ini dulu ya. Ini bambu apa itu ya? Kalau dibilang Songgobono bukan itu dulu ya. Oke, wah ini carang apa dulu ya? Bambu apa ini dulu? Ini bisa disebut Songgobono atau belalai gajah dulu ya. Ini bisa disebut Songgobono belalai gajah dulu. Nah, ini termasuk bambu yang unik dulu ya, berada di atas dulu. Oke, kita cari yang lain lagi dulu ya. Oke, kayaknya itu unik dulu. Tapi sayang kaki ini masih terasa sakit dulu, jadi tidak bisa untuk mengeksekusi. Kita cuma ngikut eksis saja dalam pembolangan bambu unik dulu. Oke, kayaknya di rumput bambu ini kita belum menemukan sesuatu hal yang spektakuler. Baru saja kita menemukan sesuatu hal yang unik, tapi belum spektakuler karena kita mudah menemukan di rumpun-rumpun bambu yang lain dulu ya. Oke. Wah, kayaknya ini bambunya ini sangat luar biasa lebat gitu. Ini ada kayunya yang sangat besar dulu. Wah, ini sangat tinggi ini kayu itu dulu ya, sangat tinggi sekali. Ya, untuk selanjutnya kita akan pindah ke rumput bambu sebelah sana dulu ya. Kita akan berjalan di sana untuk pencarian bambu unik dulu. Oke, ikuti kami, selamat menyaksikan. Ya, ini kita sudah nyampe di rumput bambu yang kita tuju dulu ya. Kita tadi melewati tanaman cabai atau lombok untuk menuju ke rumput bambu yang sebelah sini dulu ya. Ini kayaknya kita sudah disambut dengan bambu unik belalai gajah dulu ya. Ini bambu yang berkelok-kelok ini masuk pakem belalai gajah dulu ya. Ini ada ruas pendek, akhirnya bambu ini berkelok-kelok. Nah, ini pakem belalai gajah dulu ya. Oke, ini kita sudah disambut pakem belalai gajah ini. Ini kayaknya ada sesuatu hal yang unik juga di pakem belalai gajah. Wah, ini bisa masuk ke patah pinggang dulu ya. Ini patah pinggang belalai gajah dulu. Oke, kita cari yang lain. Ternyata ketika kita melakukan pembolangan, banyak sekali pemaduan pakem satu sama yang lain dulu ya. Atau bisa disebut daripada ganda suatu pakem dalam satu batang bambu dulu ya. Oke, kita melakukan pembolangan dulu ya. Kita pindah ke rumput dan bambu yang sebelah sana dulu. Oke, kita akan ke sana dulu ya. Wah, ini kita sudah nyampe di rumput bambu yang kita tuju dulu ya. Ini kayaknya posisi bambu sangat rimbun sekali dulu ya. Dari timur sana sampai ke sini itu
banyak sekali rumpun bambu apus dulurku ya. Ini kita berada di rerimbunan yang mungkin matahari untuk sulit untuk menembus di sini dulurku ya, karena rata-rata di sini bambu apusnya pada miring semua dulurku ya, karena jarang ditebang dulurku ya. Oke, ini kita dalam keadaan di rumpun bambu, di bawah rumpun bambu yang sangat rapat sekali. Untuk gambar mungkin agak nggak cerah dulurku ya, dalam keadaan gelap ini. Memang rumpun bambunya sangat rapat sekali, ini sulit untuk matahari tembus di dalamnya. Nih lihat atasnya nih dulurku ya. Wah, ini kita berada di bawahnya ini dulurku, sangat rapat sekali dulurku ya. Oke, kita cari keunikan daripada rumpun bambu yang begitu rapat ini dulurku. Tahap pertama kita menemukan ruas pendek dulurku ya. Nah, ini bambu unik dari bambu apus, masuk kategori ruas pendek dulurku ya. Ini masuk kategori ruas pendek. Nah, ini ruas pendek dulurku. Filosofi daripada ruas pendek adalah supaya kita selalu diberikan suatu kerahmatan yang tidak terputus-putus dulurku ya. Nah, ketika kita bekerja mengais rezeki, daripada rezeki yang kita dapatkan tidak kunjung habis dulurku. Ketika sudah mau habis, sudah dikasih lagi atau diberi lagi kerahmatan dulurku, diberi lagi rezeki dulurku. Itu filosofi daripada bambu ruas pendek yang sejenis rospen kayak gini dulurku ya. Oke, semuanya cuma wasilah. Tidak boleh kita yakini, keyakinan kita cuma kepada Allah ilahi robbi dulurku ya. Kita cuma berjalan di ayat Allah, dengan segala keyakinan kita cuma kepada Allah ilahi robbi dulurku. Nih, kita akan melewati bawah rumpun bambu yang begitu rapat ini dulurku. Ini rapat dulurku, ini luar biasa ini. Subhanallah. Kalau di desa kayak gini, rumput bambu kayak gini itu biasa dulurku ya, sangat rapat sekali dulurku. Dari pembolangan pada pagi hari ini, kita menemukan lagi rospen ruas pendek dulurku. Wah, ini unik juga nih dulurku ya. Ini rospen ruas pendek dulurku. Oke, ini indah juga dulurku. Ini cocok buat koleksi dulurku, tapi sayang kita belum bisa mengambil dulurku ya, karena masih ada kendali, masih ada kendala di lutut saya dulurku ya. Paha dan lutut saya masih dalam keadaan sakit dulurku. Kita belum bisa memotong bambu atau mengeksekusi bambu yang kita temukan dulurku ya. Kita cuma ambil video saja. Nah, kalau kita masih eksis di dalam pembolang terbiaya ini, kita juga menemukan rospen ruas pendek ini sudah patah dulurku sebenarnya. Ini sudah kering. Ini kategori bambu rospen ruas pendek dulurku ya. Oke, kita cari yang lain lagi dulurku. Wah, ini matahari nih, harus saja menembus sedikit ini. Wah, nyamuknya di sini banyak sekali dulurku. Memang dalam segi udara polusi sangat tidak berpolusi dulurku, sangat menyegarkan, tapi dari segi nyamuk sangat banyak sekali di rumpun bambu yang sangat lebat kayak gini dulurku ya. Wah, suasana di sini itu sangat dingin sekali dulurku, sangat menyegarkan sekali. Ini termasuk daripada kelebihan daripada rumpun bambu itu, suasana di sekitarnya pasti dalam keadaan segar dulurku atau dingin dulurku ya. Kita kelilingi satu demi satu, kita teliti daripada batang bambu, ranting bambu atau carang bambu untuk pencarian bambu unik dulurku ya. Nih, kayaknya kita juga menemukan bambu yang berkelok ini dulurku ya. Nah, ini rata-rata bambu apus itu, bambu uniknya itu rospen ruas pendek dulurku ya. Itu sudah rata-rata. Kayaknya kita ini kayaknya ini saya kira pancoran emas, ini saya kira bambu patah dulurku, nggak jadi bambu patah. Oke, kita cari yang di sebelah sini dulurku. Selalu ikuti kami dalam keseruan pencarian bambu unik
Iya, ini kita sekarang dalam keadaan sangat dingin sekali saudaraku. Hawa sangat dingin sekali karena matahari sulit untuk menembus di lokasi sini saudaraku. Ini kayaknya ada carang Batara Karang saudaraku ya. Ini sudah masuk carang Batara Karang ini saudaraku ya. Nih, ini patah secara alami dan di sini ada carang yang muncul dari patahan yang sedikit ini saudaraku. Ini namanya carang Batara Karang saudaraku ya. Oke, ini bisa disebut bambu unik Batara Karang saudaraku ya. Nah, ini Batara Karang. Kita cari yang lain saudaraku ya. Kita cari yang lain. Nah, itu nih Batara Karang saudaraku ya. Ini perjuangan daripada kehidupan bambu. Nah, carang yang ingin selalu aktif hidup walaupun dalam keadaan sesulit apapun daripada tubuh yang dia tumpangi saudaraku ya. Oke, wah ini kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang unik juga di sini saudaraku ya. Oke, tuh itu kalau dibilang Songgobuwono patahannya masih ada saudaraku ya. Ya, kita masukkan dalam pakem kategori bambu unik aja saudaraku ya. Ini termasuk bambu unik juga saudaraku. Kita cari yang lain saudaraku. Nah, ini kita cari yang lain. Sangat gelap sekali saudaraku. Ternyata kita belum menemukan sesuatu hal yang unik lagi di sini saudaraku. Oke, yang penting untuk pagi hari ini kita sudah bisa membolang dan bisa berjalan-jalan. Yang jelas tujuan kita melakukan pembolangan pada pagi hari ini adalah olahraga saudaraku ya, supaya saraf yang kejepit pada kaki saya ini biar tidak kaku. Kita melakukan jalan-jalan pembolangan pencarian bambu unik saudaraku ya. Untuk ini kita menemukan ini bisa disebut pancoran emas saudaraku ya. Walaupun ini agak panjang, ini bisa disebut pancoran emas. Nah, ini patah dengan alami saudaraku ya. Maka ini dengan ukuran seperti ini bisa disebut pancoran emas. Juga ada yang fanatik dengan Songgobuwono karena di atasnya ada carang saudaraku ya. Oke, edukasi masing-masing, yang penting kita selalu eksis di dalam melakukan suatu kebersamaan saudaraku ya. Bersama dalam pelestarian budaya Nusantara. Bambu unik, salam satu rumpun, salam satu hobi, dan salam satu perjuangan saudaraku ya. Khususnya bagi pecinta bambu unik Nusantara saudaraku. Oke, kita juga menemukan ruas pendek lagi saudaraku ya. Ini kayaknya kita menemukan ruas pendek lagi saudaraku ya. Ini ruas pendek ya. Kalau bisa dilihat itu matahari sudah tembus di sini saudaraku ya. Maka suasana sangat gelap di sini saudaraku dan banyak sekali nyamuk saudaraku. Oke, kita cari lagi ke rumput bambu selanjutnya saudaraku. Ya. Di sini banyak sekali rumpun bambu saudaraku ya. Oke. Nih kita sudah menemukan sesuatu hal yang bengkok ini. Ini bambu termasuk belalai gajah. Tapi sayang ruasnya masih panjang-panjang saudaraku. Nah, ini kita juga menemukan ruas pendek. Nah, ini atasnya ini. Kayaknya di sini kita didominasi dengan menemukan bambu ruas pendek belalai gajah saudaraku ya. Coba kita akan melewati ini untuk nyampe ke rumput bambu selanjutnya saudaraku ya. Oke, kita akan pindah ke rumput bambu selanjutnya saudaraku. Ya, ini kita sudah nyampe ke rumput bambu selanjutnya. Kita tadi dari situ saudaraku ya. Kita pindah ke sini saudaraku. Kita teliti satu demi satu apakah rumput bambu yang kita bolang ini akan kita temukan sesuatu hal yang unik untuk menambah
suatu pengetahuan tentang di sini, tentang keberadaan bambu unik yang berada di rumput bambu bagian sini Dorku ya. Oke, kita akan ke rumput bambu sebelah sini Dorku. Nah, ini kayaknya bambu ini ada bambu apusnya, juga ada bambu jowonya Dorku ya. Ini campuran Dorku ya. Coba kita akan ke sini dulu Dorku. Ini kayaknya ada sesuatu hal yang unik Dorku ya. Ini sangat banyak sekali karang yang tertumbuh di sini Dorku. Wah, ternyata kita menemukan ruas pendek Dorku ya. Wah, ini ruas pendek Dorku. Ini bisa disebut tolak ruas Dorku ya. Oh, kayaknya atasnya itu Songgopuwono Dorku ya. Itu atasnya kayaknya Songgopuwono itu. Tuh lihat, matahari sulit untuk menembus di sini Dorku ya, karena sangat rapat sekali rumput bambunya Dorku ya. Oke, kita cari yang lain lagi. Ini kayaknya bambu apus di sampingnya dan berjajar dengan bambu jowo Dorku ya. Coba kita cari di rumput bambu jowo ini, apakah kita juga menemukan sesuatu hal yang unik di sini Dorku ya. Oke, satu demi satu rumput bambu kita teliti. Banyak sekali rumput bambu yang terdapat di sini, tapi sesuatu hal yang spektakuler jarang kita temui Dorku ya. Ini kayaknya di bawah ini ada bambu ruas pendek nih. Nah, ini ruas pendek Dorku. Oke, kita cari yang lain Dorku ya. Oke, satu demi satu kita teliti, apakah kita akan menemukan sesuatu hal yang unik lagi Dorku. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke rumpun bambu sebelah sana Dorku ya. Ini sangat rapat sekali, ini sangat banyak sekali nyamuk Dorku. Kita pindah, kita berjalan ke sana Dorku ya. Kayaknya kalau lewat situ banyak sekali kayu yang roboh Dorku ya, sangat sulit sekali. Kita coba lewat sini saja Dorku ya. Kayaknya di situ kita melihat sesuatu hal yang unik daripada warna bambu Dorku ya. Kayaknya kita akan menemukan rumput bambu kuning Dorku ya. Wah, ini kayaknya bambunya roboh Dorku. Oke, kita akan membolang di rumput bambu yang sudah roboh ini, bambu kuning Dorku ini kayaknya. Oke, satu demi satu rumput bambu kuning ini kita teliti Dorku. Ini cocoknya dibuat bonsai Dorku ya. Ini bambu kuning Dorku, cocok sekali untuk dibuat bonsai ini Dorku. Ini udah roboh ini. Oke, kita belum menemukan sesuatu hal yang unik di sini Dorku. Coba kita akan ke sebelah sana Dorku ya. Kayaknya di sini ada bambu kuning juga yang kecil Dorku ya, rumputnya Dorku ya. Mungkin kita akan menemukan sesuatu hal yang unik di sini Dorku. Kita cari Dorku ya. Wah, ada hewan garang ganti Dorku. Kasihan kalau dirusak ini rumahnya Dorku. Oke, tuh, kita merusak rumah garang ganti Dorku. Kita teliti dari sini Dorku. Ini rumput bambu kuning yang tertutup dengan kotoran daripada sampah daun-daun bambu Dorku. Coba kita teliti satu demi satu. Kayaknya kita sulit untuk membolang lewat sini Dorku. Coba kita akan mendekat ke sana Dorku ya, sebelah sana Dorku ya. Oke, kita pindah ke sana, akan memutar ke sana Dorku. Kita lewat sana Dorku ya. Ya, sebelum kita ke arah sana kita akan ke sini dulu Dorku, karena kita sudah dekat sama rumput bambu jowo Dorku. Kayaknya ada sesuatu hal yang unik di sini Dorku ya. Ini kayaknya banyak sekali carang di sini Dorku ya. Coba kita akan melihatnya. Ini termasuk kategori bambu apa ini? Tapi kalau dilihat posisinya kayaknya ini tumpang sari Dorku ya. Wah, oh iya, ini tumpang sari Dorku ya. Nah, ini tumpang sari Dorku. Ini
Nah, ini kita menemukan tumpang sari dulurku ya. Oke, ini bawahnya ini tumpang sari dulurku ya. Ini carang, ini juga carang, ini tumpang sari dulurku ya. Seakan-akan ini sama yang ini sejajar, tapi ini posisi daripada bambu tumpang sari dari bambu Jawa dulurku ya. Ini dari bambu Jawa dulurku. Oke, kita cari yang lain lagi dulurku ya. Ini kayaknya ada sesuatu yang unik juga. Ini kalau para master bisa menyebut ini termasuk bambu unik apa ini dulurku ya. Nah, ini coba lihat, ini akan saya buka dulurku ya. Ini, nah ini apakah bisa disebut carang manten dulurku ya. Coba carangnya kayak gini dulurku ya. Para master tolong isi komentar dengan menyebut ini bambu apa dulurku ya. Nah, untuk kita saling melengkapi dengan segala pengetahuan yang berbeda dulurku ya. Ini mungkin bisa disebut carang manten juga dulurku, atau carang 1000. Mungkin kalau carang 1000 kurang komplit dulurku ya. Kayaknya ini banyak sekali carang ini. Bambu ini sangat unik. Uniknya pada carang ini dulurku ya. Ini. Nah, ini carangnya sangat rapat sekali, atasnya juga rapat sekali dulurku ya. Nih, carangnya juga rapat sekali dulurku. Ini kalau bisa dilihat, nah sangat rapat sekali. Oke, kita saya bersihkan dulurku ya. Ini kategori bambu unik apa dulurku? Nah, ini. Nah, ini carangnya sangat, atasnya juga gitu. Juga sampai di sini dulurku ya. Nah, ini penampakannya. Ini bisa disebut bambu unik. Nah, carang apa? Silahkan isi komentar dulurku ya, isi kolom komentar supaya kita satu sama yang lain bisa melengkapi di dalam pengetahuan tentang bambu unik dulurku ya. Para master, para ahli bambu unik, tolong isi komentar sebagai dukungan Anda, sebagai dukungan konco-konco atas channel Nur Muhammad ini dulurku ya. Ini carang apa dulurku? Nah, ini kalau bisa dilihat lebih dekat, ini sangat rapat sekali carangnya dulurku ya. Cuma berapa sap? 1, 2, 3, 4 sap dulurku. Isi komentar, ini termasuk bambu unik apa, sebagai edukasi kita bersama untuk menemukan atau memberikan suatu nama dalam persatuan pakem bambu unik Nusantara. Oke, kita cari yang lain lagi dulurku. Kita tadi akan memutar ke sana dulurku ya. Kita akan memutar ke sana untuk pencarian bambu unik di rumpun bambu kuning ini dulurku ya. Oke, ya kita tadi dari sebelah sana kita pindah ke sebelah sini dulurku ya. Kita akan mencari bambu unik di rumpun bambu yang rongkat ini dulurku ya. Oh, ini bambu kuning yang rongkat dulurku ya. Nih, rongkat dulurku. Oke, kita akan cari apakah kita akan menemukan sesuatu hal yang unik di rumpun bambu yang rongkat ini dulurku ya. Ini rumpun bambu kuning dulurku. Ini kayaknya ini buat bonsai oke ini dulurku. Walaupun kecil, ini bambu kuning indah ini dulurku ya. Warnanya saja sudah menarik ini sebagai bonsai dulurku ya. Oke, kita lihat yang sebelah sana. Kayaknya bambu ini sudah tidak terawat dulurku ya. Oke, kita belum menemukan sesuatu hal yang oke. Ini kalau bisa diketahui, ini tumbuhan kemuning yang banyak sekali tumbuh di sekitar sini dulurku ya. Oke, mungkin dalam pembolangan pada pagi hari ini kita dalam rangka untuk melemaskan otot-otot supaya tidak kaku dan untuk selalu eksis di dalam pengambilan video dalam keseruan pencarian bambu unik. Untuk kali ini kita cukupan sekian dulu ya. Ini kayaknya waktu sudah siang,
kayaknya kaki ini sudah lemah, sudah lemas, urat-uratnya, otot-ototnya. Cukup untuk kita berolahraga pada pagi hari ini tentuku ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan suatu kerahmatan, kesehatan, kemaslahatan duluku ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu akan ditulis ibadah, selalu dicatat dengan segala satu hal yang dimakna kebaikan duluku ya. Mudah-mudahan dalam pertemanan pada kekeluargaan di dalam satu hobi, satu rumpun dan satu keluarga ini dalam Bambu Unik Nusantara akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dulu ya. Kayaknya cukup. Usikum wa nafsi bidzallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.